tidak tahu cara berzikir, datanglah ke tuan-tuan guru, belajar metode zikir. Mesti bersanad, mesti bersilsilah, mesti berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, maka setanlah gurunya. Kau sudah belajar zikir? Sudah. Kepada siapa? Guru saya. Siapa namanya? Syekh Google. Kau udah belajar zikir? Sudah. Siapa gurunya? Syekh YouTube. Tak bisa, mesti berguru. Maka siapa yang sudah ikut tarekat, mursyidnya orang yang soleh, mursyidnya. Saya Pak Ustaz tidak Naksabandi. Lalu siapa mursyid tarekatnya? Tarekat Sattaria. Tarekat Sattaria dari Syekh Krongkali. Syekh Krongkali mengambil dari gurunya ke atas sampai kepada Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Syekh Abdul Rauf As-Singkili punya murid dari Sulawesi. Sulawesi muridnya jauh, bukan orang Aceh. Namanya Syekh Yusuf Al-Makassari. Datang muridnya dari Sumatera Barat, Padang. Namanya Syekh Burhanuddin Ulakan. Datang muridnya dari Jawa, orang Jawa, Jawa Barat. Namanya Syekh Abdul Muhi Pamijahan. Datang ke Banda Aceh mengambil tarekat Sattariyah. Ada tarekat Naksabandiyah, ada tarekat Sattariyah, ada tarekat Abul Hasan Saziliyah, ada tarekat namanya Burhamiyah, ada tarekat Darqawiyah. Tapi dengan syarat berguru dan gurunya soleh. Tapi kalau gurunya tak sholat, guru kamu tak sholat, oh dia sholatnya di Masjidil Haram Pak Ustaz, bohong. Mana pula sholat Jumat di Masjidil Haram? Di Abdiyah jam 12.30 dia mengaku sholat di Masjidil Haram. Kalau di Abdiyah jam 12.30 di Masjidil Haram baru jam 8.30. Mana ada orang sholat Jumat 8.30? Ketahuan bohong. Oh, kamu ketahuan. Sekarang ada jamaah tarekat menjaharkan zikir khafi dengan lidah, dijaharkan suara seperti katanya Allahu Allah. Tarekat apa tuh Pak Ustaz? Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu namanya zikir jahar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada namanya zikir khafi, sir, tak berbunyi, diam saja, mulut terpejam, lidah ke atas, hati yang berzikir diam. Makanya kalau bapak nampak ada kawan di sebelah diam, itu sedang zikir. Betul, ada yang diam kan? Tapi kalau sampai meleleh air liurnya, ada tidur. Dua saja zikir. Pertama zikir jahar, la ilaha illallah. Kedua zikir khafi, zikir sir di dalam. Tapi ini aneh ini. Allahu Allah tapi jahar. Tak tahu saya. Entah tarekat apa namanya. Sementara ini ada orang mengatakan zikir itu lebih baik dari sembahyang. Apakah itu benar Pak Ustaz? Ini sesat menyesatkan. Karena Nabi sampai meninggal tak pernah meninggalkan sholat. Kalau ada orang meninggalkan sholat karena berzikir, berarti sudah keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Krongkali tetap sholat, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli tetap sholat, Syekh Muhyiddin Wali tetap sholat, Syekh Muhammad Wali tetap sholat, Syekh Hamzah Fansuri tetap sholat, Syekh Nuruddin Ar-Raniri tetap sholat, Syekh Abdul Rauf As-Singkili tetap sholat. Ulama-ulama wali-wali Allah dari Aceh tidak ada satupun yang tak sholat. Makanya kalau ada nanti yang mengajarkan keluar daripada ini, maka bukan lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mohon penjelasan tentang Islam Nusantara Pak Ustaz. Apa memang ada ayat dan hadisnya? Ya ayyuhalladzina amanu, Islam Nusantara. Nusa artinya pulau, antara di luar Jawa, Nusantara pulau-pulau di luar Jawa, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Malaka, Malaya, Singapura, Brunei Darussalam. Inilah yang disebut dengan Nusantara. Artinya apa? Kita di Nusantara ini umat Islam yang sama dengan yang ada di Makkah dan Madinah, tapi kita punya ulama-ulama
berkelas internasional, menulis kitab tafsir, nama tafsirnya Tarjuman Al-Mustafid, menulis kitab hadis 40 hadis pilihan pakai bahasa Arab, hebat bahasa Arab, menerjemahkan Quran bahasa Arab ke bahasa Melayu, tapi dia bukan orang Arab. Siapa dia? Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Orang mana itu? Singkil. Orang Aceh, Singkel. Ada ulama besar menulis kitab namanya As-Siratal Mustaqim, jalan yang lurus. Namanya Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Orang mana? Orang Aceh. Nuruddin Ar-Raniri namanya diabadikan sebagai UIN, Universitas Islam Negeri Nuruddin Ar-Raniri, Banda Aceh. Ada orang Aceh, orang pertama yang mendapat gelar doktor. Abdul Somad cuman LC, 4 tahun di Mesir lari. Dia LC, MA, doktor. Orang pertama yang dapat gelar doktor di Al-Azhar namanya Syekh Dr. Profesor Dr. Muhibbuddin Wali, bidang usul fikih. Orang mana? Aceh. Orang Aceh. Ustaz dari tadi orang Aceh aja disebut. Kebetulan ceramahnya di Aceh, orang Aceh. Maka menjadi orang Aceh itu levelnya internasional. Makanya Ustaz Abdul Somad tadi ceramah itu bukan menceramahi orang Aceh. Menceramahi orang Aceh sama dengan menggarami air laut. Mubazir, negeri para ulama. Lalu Ustaz Somad ini apa? Marah-marah aja. Abdul Somad datang kemari bersilaturahim dengan Abu, bersilaturahim dengan masyarakat, menggali-gali cerita apa kelebihan Abdiya. Guru-guru mengaji diantar setiap desa. Berapa desanya Pak? 152. Apalagi cerita dari Abdiya, 10 orang anak Abdiya dikirim ke Kairo, dibiayai 4 tahun, ongkos pergi dan pulang diantar. Apalagi cerita tentang Abdiya Pak? Di Abdiya kalau ada qori yang hebat juara, dikasih rumah dinas, dikasih duit gaji, diberikan berangkat haji. Cerita ini saya dengar, saya rekam, saya bawa. Hai seluruh bupati pegawai di Indonesia, kalau kalian mau ikut, maka studi banding kalian datang ke Abdiya. Sekarang banyak bupati-bupati 5 tahun tak jelas apa kerjaannya. Wali kota punya jabatan, ke kantor ke rumah, ke kantor ke rumah, ke kantor ke rumah. Selesai, mati. Tak sempat buat apa-apa. Tiru program, datang kalian ke Abdiya, copy paste programnya, balik kalian ke kampung kalian. Hai bupati-bupati, wali kota se-Indonesia. Siapa yang usah tunjuk? Kamera itu. Bupati-bupati, wali kota se-Indonesia, kalau kalian bingung mau program apa beda kalian duit banyak tak tahu mau buat apa, kirim anak-anak 10 orang setiap kabupaten kalian, kirim guru-guru mengaji 152 ke kampung-kampung, angkat kori-kori sebagai orang-orang yang hebat, kirim ke Al-Azhar Kairo, balik mereka akan mengembangkan tilawatil Quran, negeri itu akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hai bupati, kalian akan mati. Hai wali kota, kalian akan mati. Hai gubernur, kalian akan mati. Kok berani betul Ustaz ceramah? Orangnya tak ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, niat kita baik. Kita bukan ngata-ngatai bupati, bukan mencaci maki bupati. Coba kalau dia dengar cakap ini, dibuatnya program macam di Abdiya, 5 tahun 1 periode, 10 tahun 2 periode, berhenti dia. Habis berhenti biasanya orang kena stroke, stres, depresi, mati. Selesai. Tapi ada amal yang tetap mengalir dari kampung-kampung, dari desa-desa, anak-anak mengaji yang dari Kairo tadi pulang akan mengajar, akan berceramah, mengalir pahalanya. Gaji putus, tunjangan putus, ASN putus, karir putus, pensiun, tapi ada yang tak putus. Itulah dia amal jariyah. Amin. Makan enak luar biasa di Abdiya. Ikan panggang ada, ikan sayur asam ada, lengkap, duriannya pula ada. Cuman agak berkurang selera saya, Pak polisi pula tak makan. Duduk di sebelah saya, Pak Wakapolres tak makan, sedang puasa Pak Ustaz. Saya yang selama ini ceramah kemana-mana,
Puasa Senin bagus, mari puasa sunat. Nabi tak pernah tinggal puasa Senin. Rupanya yang berceramah tak puasa. Yang tak ceramah malah puasa. Polisi tak pernah ceramah. Kenapa mereka tak ceramah? Mereka beriuk semprit aja, prit. Rupanya mereka puasa. Jadi Ustaz, kenapa Ustaz ceramah, Ustaz tak puasa? Untung dapat alasan, saya musafir. Bangga kita kalau sudah orang yang berseragam ini melaksanakan puasa sunat, yang berseragam sholat berjamaah di masjid. Maka ibu-ibu pun, apa kata ibu, nak, tengok nak, mereka polisi aja puasa sunat, mereka tentara mendengar pengajian, mereka polisi sholat berjamaah di masjid. Ayah kau sudahlah tak polisi, tak punya pistol besi, tak sembahyang, pistol air yang ada tak boleh. Bangga kita semuanya. Ini tanda-tanda di masa akan depan, masa akan datang, masa depan berada di tangan kita. Tapi jangan lupa, ini semua terwujud karena pemimpin-pemimpinnya cinta Islam dan cinta ulama. Siapa yang memilih ini? Beruntung kalian memilih. Ini Ustaz ini kampanye ini, kan udah terpilih. Kecuali saya ngomong belum terpilih, itu baru tak boleh. Ini kan udah selesai kan? Kok udah? Tolong nanti kalau ada yang membuli saya di internet, bilang Ustaz tuh ngomong orangnya udah duduk. Bukan belum, tapi ingat, bulan April, hari Rabu, tanggal 17, ini semua akan memilih caleg-caleg anggota legislatif. Jangan pilih orang yang hanya menebar duit tanpa ada program pro kepada Islam. Ambil duitnya, jangan coplos orangnya. Siap? Ya. Ambil duitnya, serahkan ke sekolah-sekolah MDA. Siap? Tak sama suara macam tadi. Tadi pas pertama, ambil duitnya, jangan coplos orangnya. Siap? Ambil duitnya, serahkan ke MDA anak-anak yatim. Siap? Jangan ambil duit haram. Duit haram masuk ke haram, nanti kita masuk neraka jahanam. Kalau sudah dia menebar duit, nanti setelah dia duduk, pasti dia akan ulur, tarik. Pilihlah dia karena programnya. Siap? Makanya kalau dia nanti datang ke masjid, ke musola, dibawanya segolong karpet. Bapak Ibu, tolong pilih saya.